Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita khususkan dan kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Allah pagi hari ini kita boleh dilayakkan oleh Allah kembali untuk menghadap tahta kemuliaannya yang maha kudus. Melalui ibadah Minggu pagi hari ini kita bersyukur karena kasih anugerahnya kita diberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita akan menaikkan rasa ucapan syukur kita melalui pujian dari nyanyian rohani nomor 94. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan ketiga. Dia yang murah
Kita akan bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Kami tak henti-hentinya menaikkan rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena kasih Allah, kebaikan Allah, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu terus mengalir dan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas jaminan keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu minggu pagi hari ini kami umat-Mu merendahkan diri ya Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun harus dilaksanakan di rumah-rumah, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, ibadah kami ya Tuhan. Kami bersama-sama menyatukan hati berdoa untuk jemaat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus yang akan memberkati jemaat-Mu. Biarlah jemaat Tuhan di seluruh dunia boleh menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di GTJ Kedung Penyalin dengan pepantan-pepantan yang ada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang akan lawat jemaat-Mu, umat-Mu. Biarlah semakin hari jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh ke arah karakter Kristus, bertumbuh dalam imannya, bertumbuh dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam kemurahan-Nya, bertumbuh di dalam kedewasaan dan kesetiaan pengharapannya kepada Kristus. Biarlah cara hidup jemaat mula-mula itu benar-benar boleh ada dan nyata di tengah-tengah jemaat-Mu GTJ Kedung Penjalin. Kami berdoa Tuhan memberkati yang sedang menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan Yesus memberkati sehingga kesembuhan terjadi, yang bergumul di dalam teman hidup, bergumul dalam pekerjaan, pendidikan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk gembala yang ada, penatua diaken, BPG, BPKJ. Kami juga berdoa untuk karyawan yang ada, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, dan umat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, supaya kami boleh mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati dan bertanggung jawab disiplin. Dan kami boleh menjadi berkat teladan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berikan kesatian dan kebersamaan ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan berkati, jauhkan dari sakit penyakit di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program-program yang ada juga Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi. Tuhan Yesus berkati bangsa negara kami Tuhan, supaya tetap terjalin persatuan, kesatuan yang kokoh, yang kuat di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Kedamaian, kemakmuran, keadilan, kejujuran boleh dirasakan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu kami memohon berkat-Mu Tuhan tercurah turun di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia, juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia Tuhan, diberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan, dari Bapak Presiden sampai dengan tingkat RT RW. Tuhan Yesus yang akan memberkati Tuhan. Kabupaten Jepara, Kecamatan Longgo dan dusun kami Karanggondang juga Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Para pemimpin kami ya Tuhan juga Tuhan yang akan memberkati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami, berikan kami hikmat pewahyuan sehingga kami boleh memahami dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini
yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian pembacaan firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tema khotbah pagi hari ini adalah Allah adalah Maha Pemurah. Allah adalah Maha Pemurah. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk merenungkan, membayangkan sejenak beberapa detik. Coba bayangkan kalau di sekeliling kita ada beberapa orang yang terkena sakit kusta. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang saudara lakukan jika di sekeliling kita ada 1-2 orang yang kena sakit kusta? Apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada beberapa orang yang memiliki sikap sehingga mereka mengambil sikap, mereka peduli, mereka memperhatikan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ada beberapa orang yang cuek dan masa bodoh dengan orang-orang yang di sekeliling kita yang sedang kena penyakit kusta. Mungkin kita tidak peduli, kita membiarkan mereka, kita pura-pura tidak tahu kalau saudara-saudara kita, kanan kiri kita, tetangga kita sedang kena penyakit kusta. Sehingga masa bodoh itu urusanmu. Yang penting adalah saya sehat, keluarga kami terhindar dari sakit kusta. Sekarang kita balik, sakit kusta itu kalau kita ganti dengan sakit atau penyakit corona. Apa yang akan saudara lakukan, yang akan kita lakukan jika ada tetangga saudara-saudara kita sedang mengalami atau terpapar yang namanya COVID-19? Ini yang menjadi perenungan. Yang kedua yang menjadi perenungan adalah coba bayangkan dan renungkan kembali apa yang kita rasakan ketika kita saudara semua terkena sakit kusta dan harus mengalami yang namanya pengucilan dari masyarakat, harus disingkirkan dari masyarakat. Apa yang kita rasakan? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika harus mengalami sakit kusta? Dan kita harus mengalami
pengucilan. Wah, itu situasi kondisi hati yang tidak nyaman, tidak enak. Kita mungkin jenuh, kita marah, kita jengkel dan lain sebagainya. Dan tentu dalam situasi itu kita berharap kesembuhan. Kita juga berharap ada orang-orang yang peduli, yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat dan lain sebagainya. Itu ketika kita mengalami penyakit kusta. Dan kalau kita balik kembali dan kita ganti penyakit kusta, kita ganti dengan ketika kita terpapar yang namanya COVID-19. Apa yang akan kita rasakan? Apa yang kita alami? Dan kita harus mengalami karantina, itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Di situ kita membutuhkan yang namanya perhatian, semangat, motivasi, dan mujizat kesembuhan itu terjadi. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tarik dari bacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 19, di mana kalau kita memperhatikan ada seorang yang mengalami sakit kusta. Dia mengalami sakit kusta. Nah, di dalam menurut aturan imamat, seorang yang mengidap penyakit kusta itu harus tinggal di luar perkemahan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Mengalami sakit harus tinggal di luar perkemahan, harus dikucilkan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Karena dalam situasi sakit itu kita memerlukan yang namanya motivasi, semangat, dorongan dan dukungan dari orang lain. Tetapi orang yang mengalami sakit kusta ini, dia mengalami hal seperti itu, mereka harus tinggal di luar perkemahan. Dan dia tidak boleh berada dalam persekutuan umat Allah sampai dinyatakan tahir oleh imam. Ini sesuatu situasi kondisi yang tidak membuat nyaman bagi si penderita kusta tersebut. Harus tinggal di luar perkemahan dan tidak boleh berada dalam persekutuan umat Allah sampai dinyatakan tahir oleh imam. Kalau kita membayangkan dalam posisi si kusta, mungkin kita merasa itu sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan yang menarik di ayat 12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada 3 hal yang menarik di ayat yang ke-12 dan 13 ini. Yang pertama adalah dia tidak ingin komunitas Yahudi mengasingkan dirinya. Artinya apa? Artinya si kusta ini mempunyai harapan yang besar, semangat yang besar supaya mengalami mujizat kesembuhan dan penyakit kusta itu hilang. Sehingga tidak lagi dikucilkan dan boleh kembali bersama-sama dalam komunitas orang-orang Yahudi yang mengasingkannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita juga perhatikan, si kusta ini meyakini kuasa Yesus sanggup untuk memulihkan dirinya. Dan ini diperlukan iman. Berarti si kusta ini percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk memulihkan dirinya. Bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun masalah, seberat apapun pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami, bagi Allah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Dan ini iman yang dimiliki oleh si kusta.
percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk memulihkan. Nah, ternyata si kusta ini mendengar bahwa Yesus itu sudah banyak melakukan banyak mujizat kesembuhan itu terjadi. Dan pendengaran itu menimbulkan dan menumbuhkan iman, pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 12 dikatakan, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Ini luar biasa iman dan harapan yang kuat. Pergumulan dan sakit kusta itu tidak main-main. Tetapi ketika si kusta ini mau datang kepada Tuhan Yesus, ketika mau tersungkur kepada Tuhan Yesus membawa penyakitnya, yang dalam arti membawa beban, pergumulan dan masalah, yang memampukan si kusta untuk bisa melewati apa yang sedang dialami oleh si kusta ini. Jadi 3 hal ini yang dimiliki oleh sikap seorang yang sedang mengalami sakit kusta. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, marilah kita percaya, kita datang kepada Yesus ketika kita sedang menghadapi masalah. Mari kita menghampiri Allah. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang bersedia menolong, menyertai, dan menghampiri kita orang yang berdosa. Tersungkurlah di hadapannya memohon belas kasihannya. Jangan ragu dan jangan bimbang akan kemurahan Allah. Ia adalah Allah yang maha pemurah. Ia selalu bersedia menjamah dan memulihkan hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang berat. Mungkin di tahun-tahun yang sudah kita lewati, kita mengalami yang namanya kegagalan. Harapan, masa depan, cita-cita mungkin belum terwujud dan tercapai. Karena berbagai persoalan dan masalah yang menimpa kita. Kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu, dan kita merasa tidak berbuat apa-apa. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan datang kepada Tuhan seperti orang yang mengalami sakit kusta. Percayalah kepada kuasa Allah, pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan semuanya. Di tahun 2021 ini kita mungkin memiliki harapan, kita memiliki pergumulan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita untuk bisa menyelesaikan, menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Yang kedua, yang perlu kita pelajari adalah kita sebagai gereja Allah, kita sebagai orang percaya, kita harus meneladani sikap dan tindakan Tuhan Yesus yang memiliki sikap simpati, empati, murah hati, peduli pada orang yang tertindas, sakit, kekurangan, lemah, dan miskin. Inilah gereja dipanggil untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada orang yang tertindas, orang yang hina, orang yang mengalami sakit. Mari kita akan lihat saudara-saudara kita, mungkin kanan kiri kita, depan belakang kita yang sedang mengalami sakit. Mari kita perhatikan mereka. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang sedang terpapar, mungkin sedang isolasi karena penyakit corona. Mari kita perhatikan mereka. Kita beri motivasi mereka, kita pedulikan mereka. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berpikir sederhana,
dalam mewujudkan rasa solidaritas, kepedulian terhadap sesama, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat saudara kita sama kita yang terpapar, mungkin satu orang atau satu keluarga itu mengambil bagian dalam bentuk apapun. Mungkin kalau satu keluarga di Kedung Penjalin itu satu mie, sarimi, satu telur dikumpulkan untuk menolong saudara kita yang terpapar, itu sudah luar biasa. Itu sederhana. Mungkin satu telur, satu mie itu tidak berarti bagi kita. Tapi ketika itu bersama-sama dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang sedang isolasi, itu sesuatu yang luar biasa, berdampak sangat luar biasa. Kayaknya sederhana, tetapi itu luar biasa. Mari, kita sedang diuji oleh Allah. Sikap kasih kita, kemurahan kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu kami boleh diingatkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Di dalam nama Tuhan Yesus masih ada mujizat. Kami boleh belajar ya Tuhan, ketika ada orang kusta datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan, iman dan harapan, mujizat terjadi ya Tuhan. Itu menunjukkan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu menunjukkan bahwa Allah kami adalah Allah yang pemurah, yang mempedulikan akan setiap penderitaan umat-Mu. Ajarkan kami gereja-gereja-Mu Tuhan, orang percaya juga untuk mempraktekkan akan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kami saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak menutup diri, menutup mata, tapi bagaimana kami boleh ambil bagian dalam kesusahan, dalam penderitaan mereka ya Tuhan, dengan mengambil sikap peduli kepada mereka, memperhatikan mereka ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami bisa menunjukkan akan kasih itu kepada semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama akan naikkan pujian dan juga akan mengaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah atas kasih dan kemurahan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 134. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ujung jalan hampir
kami undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengaturkan persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan dan berkati setiap jemaat-Mu, pekerjaannya, usahanya, ladang-ladang kebunnya, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Mari kita siapkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.